Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan nikmat yang utama yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Para jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah, tiga pilar utama agama Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Seperti yang kita ketahui bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, tasdiqu bil qalbi, dan juga mengucapkan dengan lisan, dan diperbuat oleh anggota badan. Iman seseorang tidak bisa diukur dari pintar atau bodohnya seseorang, miskin kayanya seseorang. Namun keimanan itu diibaratkan sebuah akar yang menancap di bumi atau di tanah. Sedangkan batang yang menjulang di permukaan tanah itu diibaratkan Islam. Karena iman seseorang tidak bisa diketahui karena diibaratkan seperti arus listrik, sehingga kita tidak mengetahui apakah listrik itu ada strumnya atau tidak. Baru kita ketahui setelah kita memasang lampu sehingga lampu itu bisa bercahaya. Begitulah iman seseorang, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui oleh orang lain. Namun ketika dia melakukan Islam, yaitu sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji, barulah kelihatan iman seseorang itu. Jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah, begitu juga ihsan, diibaratkan sebuah daun yang rindang atau berbuah. Jadi iman itu diibaratkannya akar, Islam itu diibaratkannya batang pohonnya, dan ihsan itu diibaratkan daun atau buahnya. Begitu juga kita, ketika iman
kita menancap di dalam hati kita, baru kita bisa direalisasikan dengan rukun Islam itu. Dan itu pun masih belum cukup hanya melakukan ritual-ritual ibadah saja, tapi puasa kita, sholat kita, zakat kita, dan haji kita itu harus berbuah, yaitu buahnya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW diutus, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu pula ibadah kita harus berbuah kepada akhlakul karimah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama manusia, atau akhlak kepada tumbuhan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, janganlah engkau memetik bunga yang belum mekar. Atau juga Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan memetik buah yang belum matang. Itu diantaranya kita berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Begitu pula akhlak kepada binatang. Ketika Rasulullah mengajarkan kita supaya ketika menyembelih harus mengasah dulu pisaunya, karena mengajarkan kepada kita supaya membunuh hewan pun dengan membunuh yang baik. Bukan hanya kepada binatang atau tumbuh-tumbuhan saja Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita semua, yaitu berakhlak kepada benda mati pun kita harus menghargainya. Seperti Rasulullah pernah mengatakan bahwa cintailah gunung Uhud, maka gunung Uhud akan mencintaimu. Maksudnya cintailah alam, maka alam itu akan mencintai kita. Sebaliknya, kalau kita merusak alam, maka bencana yang akan kita dapatkan. Begitulah dalam pilar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kita tidak hanya sebatas dalam melaksanakan Islam saja, tapi kita harus bisa berbuat ihsan, yaitu lebih mengutamakan orang lain daripada hak diri kita sendiri. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu wabil walidaini ihsanan, maka kepada kedua orang tua harus berbuat ihsan. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi harus berbuat ihsan. Karena kita lebih mementingkan orang tua kita dari hal pakaian, minuman, makanan daripada diri kita sendiri, yaitu disebut ihsan. Jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Makanya di dalam puasa kita tidak cukup beriman dan tidak cukup berpuasa,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman disuruh berpuasa supaya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Dalam pengertian takwa itu adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ke sawah dalam rangka takwa, karena itu adalah perintah Allah. Ke pasar bekerja, itu adalah dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam puasa Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa aqum minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.